Yang kedua, ayatnya. 1 Timotius 2 ayat yang keempat. Inilah satu-satunya ayat dalam Alkitab yang memberitahukan kepada kita apa kehendak Tuhan itu. Tidak ada 2 ayat, tidak ada 3 ayat, hanya 1 ayat ini saja. Dan jelas kehendaknya. Tolong dibaca, salah seorang sudah dapat, saya minta. Yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Tidak ada ayat lain di Alkitab yang memberitahukan kepada kita apa yang Dia inginkan, kecuali ayat ini. Sekarang kita tahu apa yang Dia kehendaki. Ayo lihat Alkitab saudara, apa yang Dia kehendaki? Supaya berapa orang? Semua orang. Bukan dikristenkan, beda. Tapi diselamatkan. Untuk memperoleh pengetahuan akan kebenaran itu. Siapa kebenaran itu? Yesus. Karena Dia berkata, akulah jalan, akulah kebenaran, dan akulah hidup. Saudara, tidak ada yang lain, cuma ini. Itu kehendaknya. Tapi kita melenceng dari kehendaknya. Kita sibuk dengan yang tidak Tuhan kehendaki. Sepertinya kita merasa hebat. Sudah berapa ribu tahun firman ini diucapkan oleh Paulus. Yang punya firman akan segera datang kembali, bukan? Karena sudah akhir zaman. Lihat, setengah dari jumlah penduduk dunia ini saja belum dengar Injil. Siapa yang salah? Jangan salahkan setan lagi. Setannya adalah kita sendiri, ingat itu. Yang menjadi penghalang. Coba bayangkan, sudah 2000 tahun, tanggal 25 April tahun 85, itu pertama kali saya kenal dengan Bapak A.M. Sinaga, pemilik asuransi Bumi Asih Jaya. Waktu itu kami di Hotel Ambarukmo di Jogja, ada pertemuan. Itulah lahirnya pelayanan desa terpadu atau pesat, dan saya ada di situ sampai hari ini. Hari itu, pertama kali Pak Bambang Budianto mengambil prinsip dari kitab Hagai, pasal 1, pasal 2. Ternyata untuk menyelesaikan pekerjaan Tuhan di bumi, perlu 3 wan. Satu jelas rohaniawan, Yosadak bin Yosua, imam besar. Yang kedua wannya disebut Bupati Yehuda, Serubabel bin Shealtiel. Nah, Pak Bambang mengatakan wan yang kedua adalah cendekiawan, kaum intelektual, termasuk pejabat. Lalu kelompok ketiga dipanggil untuk membangun di dalam kitab Hagai. Selebihnya dari bangsa itu, Pak Bambang berkata, itulah wan yang ketiga, usahawan. Nah, untuk menyelesaikan pekerjaan Tuhan di bumi ini, 3 wan yang digabung. Kira-kira betul nggak saudara? Itu luar biasa. Rohaniawan, jelas gereja, hamba-hamba Tuhan, para cendekiawan dan pejabat, intelektual. Yang ketiga adalah usahawan. Nah, 3 wan ini kerjanya sendiri-sendiri. Yang pengusaha jungkir balik sendiri dengan usahanya, cari proyek, cari apa, cari jiwa. Yang pendetanya kerja sendiri, jungkir balik juga. Yang cendekiawannya kerja sendiri. Nah, akhirnya pembicaranya dari 3 wan itu juga mewakili pengusaha Pak A.M. Sinaga. Saya tersinggung. Orangnya kerasnya kayak begitu. Garang sekali. Tapi akhir dari khotbah itu, kami semua bertobat. Begitu dia naik dengan jenggotnya yang panjang, dia pukul mimbar. Kalau Tuhan seperti saya pecat semua pendeta ini. Apa nggak tersinggung saudara, belum ngomong apa-apa, mecat pendeta. Tapi saya dengar dia betul, dengar dia ngomong begitu. Ayo, direktur mana, bos mana di dunia punya karyawan, punya pegawai, tiap bulan gaji tetap, tidak mau terlambat, tapi kerja nggak beres-beres. Tuhan Yesus sudah memerintah kepada gerejanya, pergilah kamu, beritakan Injil itu ke seluruh dunia sampai ke ujung bumi. Yang merintah sudah mau datang lagi, tapi kerjaan nggak selesai-selesai, gaji tetap. Kira-kira saudara setuju nggak kalau Bapak A.M. Sinaga berkata seperti itu? Coba jawab. Nah, itulah gereja. Malu kita semua. Saudara,
Apa sih kerja kita ini? Separuh belum loh saudara. Tahun depan 2011 PBB sudah memastikan jumlah penduduk dunia sudah mencapai angka 7 miliar. Yang Kristen berapa? Saudara tahu nggak? Nggak sampai 2 miliar orang Kristen di dunia. Nggak sampai. Saudara. Bayangkan. Kenapa? Ayo kita mikir bodoh-bodohan. Narkoba dengan Injil mana lebih laku? Lo coba jawab. Mana lebih laku? Kok bisa? Jangan katakan saya bandar kalau saya tahu harganya ya. 1 gram sabu-sabu itu 1.400.000. Gila enggak? 1.400.000 1 gram. Maka itu kenapa pabrik sabu-sabu enggak pernah bisa diberantas, ketangkap satu muncul lagi. Betul enggak lihat berita? Habis menggiurkan sekali. Cuma ngeracik-ngeracik gitu dapat berapa miliar. Penyelundupan enggak habis-habis, ketangkap juga banyak. Siapa enggak tertarik? Bayangkan yang mahal dan dampaknya mengerikan. Laku keras. Injil itu gratis. Dan dampaknya luar biasa. Betul enggak? Semua kita tahu bukan orang yang terima Injil dampaknya kayak apa? Coba renungkan. Yang gratis dampaknya hebat. Tidak laku. Yang mahal dampaknya mengerikan, laku. Dalam ilmu bisnis, kalau sampai ini terjadi di pasar, maka yang disalahkan dan digoblok-goblokkan adalah marketing dan salesnya. Sekarang pertanyaannya, siapa marketingnya Injil dan siapa salesman-nya Injil? Jawab. Loh, siapa? Kita. Jangan nunjuk orang lain. Betul tidak, saudara? Kita yang salah. Barang gratis. Dampaknya hebat, nggak laku, betapa gobloknya kita. Tapi gereja masih begitu sombong dan arogan. Ayo kita mikir, kenapa ini bisa terjadi? Saya mengajak saudara berpikir begini. Percayakah saudara, gereja adalah satu-satunya agen tunggal kerajaan surga di bumi? Jawab ya atau tidak. Ngerti kata agen tunggal? Loh ya atau tidak? Saya tanya kok diam saja. Nah jawab gitu loh, jangan dulu dibentang baru jawab. Aduh susah bener, sudah makan aja masih susah jawab. Gereja adalah satu-satunya agen tunggal kerajaan surga di dunia. Semua produk surga tidak pernah dipercayakan ke kuil, ke masjid, ke kelenteng, ke vihara. Jawab. Siapa bisa sebut dalam waktu 3 detik apa saja produk surga? Cepat 3 detik. Loh, nggak bisa mikir, nggak bisa jawab. Maka itu kita nggak bisa jadi salesman karena nggak tahu mau dijual apa. Kan harusnya gampang toh nyebut produk surga. Cepat apa saja? Ayo. Keselamatan betul. Terus hidup benar, kesembuhan, apalagi sukacita betul. Damai sejahtera. Ayo cepat. Ah susah bener. Kita mau jualan apa kalau nggak tahu produknya begini? Apalagi? Ayo. Pengampunan betul. Panjang sabar, apalagi banyak saudara. Apa? Kasih. Apalagi? Kemurahan. Ayo yang lain cepat, yang lain. Satu-satu ibu, jangan ibu semua diborong, yang lain dong. Ini bendarasnya hebat sekali ini benda sengket. Yang lain cepat, jangan di stop. Ayo apalagi produk surga, cepat. Sukacita. Sudah tadi apalagi? Kesehatan betul. Kepuasan diri. Apalagi? Ayo. Berkat, kemenangan. Saudara, ada apa? Kekayaan. Ada ribuan produk yang papa kita punya. Ya atau tidak? Ribuan. Dan saudara percaya? Semua produk surga itu merupakan kebutuhan pokok manusia. Ya atau tidak? Nah ini gobloknya kita. Semua produk itu cuma kita tumpuk di dalam gedung gereja. Kita nggak bisa marketing. Sehingga paranormal lebih laris. Betul? Ahli-ahli feng shui guamia lebih laris. Harusnya gereja yang menjawab. Dengar, saya radikal dalam kebenaran. Setiap kali saya dengar berita orang bunuh diri, dengar gereja, kalau ada orangnya bertobat hari. Setiap kali saya baca berita ada orang bunuh diri di TV, dengar, hati saya hancur. Yang sangat salah. Kalau ada orang bunuh diri adalah gereja yang terdekat